Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Gelora Hasrat Sang Dosen bab 35. Sang Menantu Sujono. Mobil memasuki kawasan pepohonan rindang. Jauh sekali ternyata rumah utama yang ditempati keluarga Sean. Kalau mengantuk tidur saja, ujar Sean. Matanya tetap fokus ke jalan. Lara menatap was-was suaminya. Gak ngantuk. Sean tersenyum kecil mendengar kebohongan istrinya. Dari tadi menguap, matamu juga memerah begitu. Tidur saja, nanti saya bangunkan ketika sampai. Lara tak menjawab. Dari tadi ia menahan ingin tidur sebab ada rasa was-was dalam hatinya. Bagaimana jika Lara bukan dibawa ke rumah keluarga Sean, tetapi pria itu membawanya ke tempat eksekusi untuk menghabisi Lara, macam yang ada di film-film psikopat yang sering ia tonton? Walaupun pikirannya kejauhan, ia tetap harus menaruh curiga, sebab bagaimanapun Sean adalah orang papanya. Saya tidak memiliki pikiran kriminal, Diajeng. Saya tidak akan apa-apakan istri saya. Sean dapat membaca isi pikiran Lara. Pria ini harus banyak menaruh sabar ketika Lara selalu waspada dan mencurigainya. Aku nggak ngantuk. Alih-alih ia menahan diri untuk terus terbuka matanya, Lara ternyata tak bisa menahan kantuknya lagi. Sean tersenyum tipis dan bersamaan dengan Lara yang mulai tertidur nyenyak. Rintik hujan berubah menjadi deras. Udara dingin menyapu dan Sean segera turunkan suhu AC. Lalu ia menepi dulu sebentar untuk menyelimuti tubuh Lara dengan selimut kecil yang sengaja ia bawa untuk antisipasi cuaca. Tidak hanya selimut, tetapi ada bantal kecil, berbagai macam dessert, dan camilan lain-lainnya. Semuanya ia prioritaskan untuk istrinya. Hujan semakin deras, menambah keheningan di dalam mobil. Sean mematikan musik pelan yang sebelumnya mengalun. Khawatir akan mengganggu tidur Lara. Ia mendesah kecil. Matanya kembali fokus pada jalan yang licin di depan, lalu melajukan mobilnya. Setelah beberapa kilometer lagi, pohon-pohon rindang berganti menjadi pagar tinggi dengan gerbang besar beranoman klasik. Sean menginjak rem perlahan, menghentikan mobil di depan gerbang. Penjaga yang mengenali mobilnya segera membukakan pintu tanpa banyak tanya. Sore Mas Sean, sapa salah satu penjaga Parubaya yang telah bekerja di rumah utama Sujono puluhan tahun. Sore Pak Barka, piye kabare? Balas Sean sambil tersenyum tipis. Syukur sehat Mas. Waduh, bawa istrinya toh Mas Sean? Pak Barka melirik sekilas ke arah Lara yang masih duduk di dalam mobil. Sean mengangguk singkat. Syukurlah Pak. Iya, ini saya bawa istri. Kalau begitu, saya masuk ya Pak. Nggih Mas, monggo. Setelah percakapan singkat itu, mobil melaju perlahan memasuki area yang lebih luas. Di depan mereka berdiri sebuah rumah besar dengan arsitektur Eropa klasik yang megah, dikelilingi oleh kebun yang terawat sempurna. Rumah utama keluarga Sujono ini adalah mahakarya mendiang Ibu Sean, seorang arsitek berbakat yang berhasil menggabungkan sentuhan modern tanpa menghilangkan nilai sejarah bangunan asli tersebut. Sean melirik Lara yang masih terlelap, bibirnya mengulas senyum tipis. Ia tak tega membangunkan perempuan itu, tetapi mereka sudah sampai. Nona Diajeng, panggil Sean lembut. Tangannya menyentuh bahu Lara dengan hati-hati. Lara mengerja pelan, matanya setengah terbuka sambil melihat sekeliling. Sudah sampai? Tanyanya dengan suara serak. Sean mengangguk. Kita sudah di rumah. Mau keluar sekarang atau masih ingin istirahat sebentar? Lara duduk tegak, merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Matanya langsung terbelalak ketika melihat rumah megah di depannya. Ini rumah keluargamu? Rumah Eyang Kangkung dan Eyang Putri, jawab Sean santai.
Lara menelan ludah. Tiba-tiba rasa kantuknya hilang sepenuhnya. "Selamat datang di Ajeng," ujar Sean. Membuka pintu mobilnya lalu berjalan memutari kendaraan untuk membukakan pintu bagi Lara. "Ayo, keluarga saya sudah menunggu." Dengan langkah ragu, Lara keluar dari mobil. Matanya terus menjelajahi setiap sudut bangunan besar di depannya. Hatinya berdegup kencang, bukan hanya karena kekaguman, tapi juga karena rasa cemas yang kembali mengintip. "Mereka seperti apa?" bisiknya pelan. Sean tersenyum kecil, menepuk pelan punggung Lara untuk menenangkannya. "Kamu akan tahu. Tapi percayalah, mereka akan menyukai kamu." Di detik itu, Lara tahu ia harus memanipulasi hubungan ini untuk sementara waktu. Mau tak mau, ia harus berpura-pura tidak ada masalah di antara mereka. Ia menelan kepahitan dan memutuskan untuk bersikap romantis dengan pria yang kini menggenggam tangannya erat. Begitu mereka sampai di ambang pintu, dua pelayan berdiri menyambut kedatangan mereka. "Sore, selamat datang Tuan Sean dan Nona Lara," sapa salah satu pelayan dengan sopan. "Sore, Mbak." "Tetua berada di mana?" tanya Sean. Pandangannya sedikit serius namun tetap ramah. "Sedang di ruang keluarga, Tuan. Mereka menunggu kedatangan Anda dan Nona Lara," jawab pelayan itu dengan tenang. Sean mengangguk. "Baik, terima kasih. Mari diajeng," ucapnya sambil menarik tangan Lara perlahan menuju ruang keluarga. Ketika sampai, mereka masuk ke dalam ruangan itu dan segera mendapati dua orang paruh baya yang tengah duduk di sofa utama. Seorang pria dengan rambut putih yang tersisir rapi mengenakan kemeja batik klasik, dan seorang wanita dengan kebaya elegan berwarna gading yang duduk anggun di sampingnya. Aura wibawa dan kehangatan sekaligus terasa menyelimuti keduanya. Sean langsung merasakan tekanan dalam hatinya. Sean melonggarkan genggamannya, melangkah lebih dekat. "Eyang Kangkung, Eyang Putri, saya pulang," sapanya dengan nada hangat. Lalu ia mendekati kedua tetua dan menyalami keduanya. Pria tua itu mengangkat pandangannya. Senyum tipis terulas di wajahnya. "Sean, akhirnya kamu datang juga. Dan ini istrimu?" tanyanya dengan suara berat. "Betul, Eyang. Ini istriku." Sean memperkenalkan. Ia melirik Lara, memberi isyarat halus agar perempuan itu mendekat. Lara melangkah pelan, mencoba menguasai kegugupannya. Ia membungkuk hormat, seperti yang pernah diajarkan Sean sebelumnya. "Selamat sore, Eyang Kakung, Eyang Putri," ucapnya sopan. Wanita paruh baya itu, Eyang Putri, mengulurkan tangan dengan senyuman ramah. "Selamat datang, Lara. Akhirnya kami bisa bertemu denganmu." Lara menyambut tangan itu dengan anggukan kecil. "Terima kasih, Eyang Putri." Tatapan lembut Eyang Putri tak lepas dari wajah Lara. Ia mendekat sedikit, menyentuh pipi Lara dengan tangan keriputnya yang terasa hangat. "Cak Ayu," ucapnya pelan, penuh kekaguman. "Cantik sekali menantu kami." Lara tersenyum canggung. Pipinya memerah karena pujian yang terasa begitu tulus. "Terima kasih, Eyang Putri," jawabnya pelan. "Bu, biarkan istrinya Sean duduk. Dia pasti kelelahan," kata Eyang Kangkung ketika melihat istrinya antusias sekali. "Oh, iya. Maaf, Pak. Ibu terlalu bersemangat," sahut Eyang Putri dengan tawa kecil. Ia segera mempersilahkan cucu dan menantunya duduk di sofa. Lara mengangguk sopan dan duduk bersama dengan Sean. Para pelayan masuk membawakan teh dan camilan tradisional yang disajikan di atas nampan perak. Aroma teh melati segera memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang hangat dan nyaman. "Silahkan diminum, Lara," ujar Eyang Putri dengan senyum lembut. "Ini teh favorit keluarga kami.
Semoga kamu suka. Lara mengambil cangkir teh dengan hati-hati, mengangguk sopan. Terima kasih, Eyang Putri. Sean duduk di sampingnya. Tangannya terlipat di atas lutut. Tatapan matanya tidak lepas dari Lara, memastikan ia nyaman di tengah keluarganya. Jadi, bagaimana kehidupan pernikahan kalian sejauh ini? Tanya Eyang Kangkung tiba-tiba. Nadanya terdengar santai namun penuh ketegasan. Lara menelan ludah, merasa sedikit gugup. Sebelum ia sempat menjawab, Sean sudah membuka suara. Baik, Eyang, jawab Sean seadanya, sebab para tetua sudah mengetahui apa yang terjadi di pernikahan mereka. Maaf ya Lara, kami tak bisa datang ke pernikahan kalian, sebab ada satu dan lain hal. Padahal saat itu Eyang sangat ingin menyaksikan pernikahan cucu pertama kami. Sanggah Eyang Putri, lebih menyindir kepada Sean. Tak apa Eyang, kami memaklumi. Lara melirik ke arah Sean. Pandangan matanya makin kecewa. Ia tak menyangka bahwa Sean dapat menutupi sampai sejauh ini. Kepala Lara semakin pusing memikirkan semua ini. Jika para tetua Sean terlihat begitu baik dan hangat, lalu mengapa Sean bisa melakukan hal-hal yang begitu menyakitkan padanya? Adegan di atas rooftop kampus kembali bermain dalam benaknya. Momen ketika Sean tanpa ampun, seperti sengaja melukai hatinya. Apa benar semua ini atas perintah ayahnya, Herjunot? Atau apakah Sean hanya memainkan perasaan Lara untuk memenuhi egonya? Dan jika tujuan Sean memang untuk membalas dendam kepada Herjunot, apa sebenarnya rencana akhir pria ini? Pertanyaan-pertanyaan itu membelenggu di benaknya, menciptakan labirin penuh kebingungan dan rasa sakit. Lara berusaha menenangkan pikirannya, tapi kali ini lebih sulit dari sebelumnya. Ia harus mencari jawaban, dan ia tahu hanya ada satu cara. Ia harus menemukan kebenaran di balik tindakan Sean. Namun, sore itu di tengah percakapan santai bersama kedua tetua keluarga Sujono, suasana perlahan mencair. Perbincangan mereka berjalan tak begitu lama, tetapi cukup membuat Lara merasa rileks. Kedua tetua itu tidak semenyeramkan yang ia bayangkan. Eyang Kakung memang terlihat lebih tegas dengan nada bicara yang selalu legas. Tapi Eyang Putri berhasil menyeimbangkannya dengan kehangatan dan keramahan yang tak dibuat-buat. Lara merasa nyaman, meski awalnya ia sempat diliputi kecemasan. Hal lain yang membuatnya lega adalah kenyataan bahwa mereka tidak menanyakan hal-hal sensitif, terutama tentang keluarganya. Walaupun cukup aneh mengingat status ayahnya yang seorang pejabat terkenal, Lara merasa bersyukur. Setidaknya ia tidak perlu menjawab pertanyaan yang bisa membangkitkan luka lama atau membuatnya semakin canggung di tengah suasana yang sudah cukup menenangkan. Di sisi lain, Sean tetap tenang dan mengamati jalannya percakapan. Ia sesekali menimpali pembicaraan, memastikan Lara tidak merasa terbebani. Lara melirik ke arah suaminya, mencoba membaca ekspresi pria itu. Namun seperti biasa, wajah Sean begitu sulit diterka. Walaupun suasana sore itu hangat, ia harus tetap waspada. Dan di tengah senyuman yang ia tunjukkan, hatinya tetap menyimpan sejuta keraguan. Namun untuk saat ini, ia memutuskan untuk menikmati kehangatan sementara yang ditawarkan oleh keluarga Sean. Mengapa sampai sejauh ini, Mas? Tanya Lara akhirnya. Suaranya penuh rasa ingin tahu. Ia duduk di tepi ranjang kamar Sean. Jemarinya memegang sebuah bingkai foto keluarga. Foto itu memamerkan potret Sean bersama kedua tetua dan beberapa anggota keluarga lainnya yang belum ia kenali kecuali wajah Benjamin dan Jaksa Daru. Anehnya, tak ada dua potret orang tua Sean yang pernah datang di lamaran dan pernikahan mereka dalam foto itu. Keningnya berkerut, tidak hanya karena melihat nama Sujono tertulis di bagian bawah foto itu, tetapi juga karena teringat bagaimana Eyang Putri dengan santainya menyebut nama asli Sean, Raden Sean Zakari Sujono.
Sean yang sedang membuka kancing kemeja luarnya di dekat lemari pakaian berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah Lara. Ada hal-hal yang belum bisa saya ceritakan. Lara menatapnya dengan tajam. Kalau begitu, kamu ini siapa? Jangan buat aku semakin membenci kamu, Mas. Sean menghela nafas, mendekat ke arahnya. Ia duduk di sebelah Lara atas perizinan perempuan itu. Saya tidak pernah bermaksud menyembunyikan darimu. Saya perlu meyakinkan sesuatu dahulu. Meyakinkan sesuatu? Mas, kamu kira aku apa? Mainanmu? Ceritakan padaku, Mas Sean. Suara Lara meninggi. Ia menyimpan pinggang foto itu di pangkuannya. Ekspresi kecewa kembali terlihat jelas di wajahnya. Sean terdiam sejenak, lalu menghela nafas panjang. Ibu dan bapak saya sudah meninggal, dan saya bukanlah anak dari William. Dia adalah paman saya dari Belanda. Akhirnya Sean membuka suara, memberitahu sebagian identitasnya pada istrinya. Kata-kata itu membuat Lara terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. Kalau begitu, mengapa kamu menikahi perempuan asing sepertiku? Lara berkata. Suaranya sedikit serak. Matanya menatap tajam ke arah Sean. Apakah hanya karena terlibat satu malam, Lara melanjutkan. Emosinya semakin memuncak. Dan bodohnya aku baru menyadari, tidak mungkin pria dengan nama besar seperti Mas mau menikahi perempuan random sepertiku. Apa sebenarnya yang terjadi? Mas ada perjanjian apa dengan Papa? Atau Mas punya dendam dengan Papa, dan aku hanya dimanfaatkan sebagai alat balas dendamnya. Suara Lara pecah di akhir kalimat, tapi ia tetap menatap Sean tanpa gentar, berharap setidaknya satu jawaban jujur akan keluar dari mulut pria itu. Sean mengalihkan pandangan sejenak, menghindari tatapan Lara. Ia terlihat seperti seseorang yang mencoba menenangkan badai dalam dirinya sendiri. Saya butuh meyakinkan sesuatu dulu, Diajeng. Jawabnya dengan nada yang lebih pelan. Saya minta maaf. Namun kata-kata itu tidak memberi Lara kejelasan apapun. Malahan, ia merasa semakin dipermainkan. Sean tetap diam. Tidak ada niat untuk menjelaskan lebih jauh. Lara tertawa kecil, tapi bukan karena lucu. Tawa itu penuh ironi dan kepahitan. Terserah kamu, katanya akhirnya. Ia menyeka air matanya dengan kasar, membenci kelemahan yang ia tunjukkan di depan Sean. Aku lelah, aku ingin tidur. Tanpa menunggu respon dari Sean, Lara segera berbaring di ranjang kasur. Ia membalikkan punggungnya pada Sean, mencoba menutup rasa sakit yang mencucat di dalam dirinya. Sean hanya berdiri memandang punggung istrinya. Rahangnya mengeras. Ia tahu Lara marah, kecewa, bahkan terluka kembali. Sayangnya, sekali lagi, ia memilih untuk menunda kejujuran itu. Bersambung, tunggu bab selanjutnya ya.